Oke, masih dengan Profesor Katus. Tak berijazah, tapi jenius. Ya, dalam konten sebelumnya, Profesor Katus telah mengulas dua unsur aktinida atau unsur radioaktif utama yang umum dimanfaatkan oleh umat manusia untuk direaksikan dalam reaksi nuklir, baik secara fisi atau fusi, untuk keperluan reaktor nuklir bahkan senjata nuklir, yakni uranium dan plutonium. Ya, uranium dan plutonium umum digunakan karena kedua bahan ini mudah diubah ke keadaan fisil atau menjadi bahan fisil, yakni bahan yang memiliki inti atom superreaktif, di mana inti atom tersebut akan mudah terpecah jika ditabrak oleh neutron. Ya, karena mudah dibelah oleh neutron, artinya bahan fisil dapat dimanfaatkan untuk menciptakan reaksi berantai fisi yang nantinya akan menghasilkan ledakan energi termal atau panas. Reaksi berantai inilah yang umum dimanfaatkan dalam reaktor nuklir atau senjata nuklir. Tapi yang akan Profesor Katus bahas kali ini bukan tentang proses pemurnian isotop uranium dan plutonium menjadi isotop yang lebih fisil, tapi tentang saudara radioaktif lainnya, yakni thorium. Tepatnya, Profesor Katus akan mengulas fakta persamaan dan perbedaan antara uranium dan thorium. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita simak videonya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Katus. Tak berijazah, tapi jenius, untuk mendapatkan informasi dan notifikasi-notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Ya, fakta yang pertama adalah kesamaan unsur uranium dan thorium dengan unsur aktinida lainnya. Ya, unsur aktinida atau radioaktif dalam tabel periodik terdapat 15 jenis selain uranium dan thorium. Plutonium, amerisium, kurium, berkelium, fermium, kalifornium, dan lain-lain juga merupakan unsur radioaktif yang ada di alam semesta ini. Tapi tahukah Anda, unsur uranium atau thorium disebut sebagai saudara tua daripada unsur-unsur aktinida lain. Uranium dan thorium disebut sebagai aktinida primordial atau aktinida purba. Kenapa demikian? Karena diketahui dalam proses penciptaan unsur di alam semesta saat terjadinya proses nukleosintesis alam semesta ini sekitar 14 miliar tahun yang lalu, diketahui unsur uranium dan thorium merupakan induk dan tercipta secara alami. Karena itulah mengapa jumlah unsur uranium dan thorium sangat jauh lebih melimpah di alam semesta ini, bahkan di bumi kita sendiri, daripada unsur aktinida lainnya seperti plutonium, kurium, polonium, dan lain-lain. Ya, mereka berbeda dengan induknya, yakni thorium dan uranium. Sebaliknya, aktinida lain seperti plutonium, polonium, kurium, berkelium, dan lain-lain merupakan turunan atau dari proses transmutasi. Ya, proses transmutasi adalah proses berubahnya bentuk unsur ke bentuk lainnya, umumnya karena proses reaksi nuklir atau peluruhan radioaktif, yakni perubahan massa inti atom karena pelepasan radiasi. Contoh, unsur radium. Diketahui unsur radium dapat terbentuk dari unsur uranium yang mengalami peluruhan radioaktif. Diketahui uranium-238 sebelum berubah menjadi radium akan terlebih dulu berwujud uranium-234, kemudian proaktinium, kemudian radium. Begitu pula unsur-unsur lain seperti polonium, berkelium, dan unsur-unsur aktinida lain. Mereka tidak tercipta secara alami, melainkan terbentuk dari proses pembusukan unsur primordial seperti uranium dan thorium. Selain melalui proses transmutasi, penciptaan unsur aktinida diketahui dapat dilakukan melalui proses sintetik dari proses pembombardiran partikel, bisa di reaktor pembibitan atau akselerator partikel. Diketahui unsur plutonium, kurium, polonium, berkelium terbentuk pertama kali oleh pembombardiran partikel di siklotron melalui iradiasi inti atom dengan partikel lain. Ya, fakta yang kedua diketahui uranium dan thorium merupakan sumber daya energi yang paling menjanjikan. Tahukah Anda mengapa umumnya reaktor nuklir untuk pembangkit energi menggunakan unsur uranium dan thorium daripada unsur aktinida lain seperti polonium, amerisium, kurium, dan lain-lain? Hal itu
karena jumlah uranium dan thorium di alam semesta atau di bumi ini jauh lebih melimpah daripada unsur aktinida transmutasi lainnya. Ya, uranium dan thorium mayoritas terdapat di inti bagian luar atau kerak bumi, juga sebagian kulit bumi, dan untuk mendapatkannya, kalian harus menambangnya. Uranium alami umumnya adalah uranium-238 yang bukan merupakan bahan fisil. Begitu pula thorium, di mana isotop alaminya adalah thorium-232. Ya, untuk merubah bahan uranium menjadi bahan fisil untuk senjata nuklir atau reaktor nuklir, uranium-238 atau uranium alami harus dimurnikan terlebih dahulu. Dalam konten sebelumnya, Profesor Kadus telah banyak mengulas beberapa metode pengayaan uranium-238 menjadi produk fisil seperti uranium-235 atau uranium-234. Ya, tahukah Anda, mayoritas reaktor nuklir yang ada di bumi ini umumnya menggunakan reaktor nuklir dengan bahan bakar uranium. Diketahui, lebih dari 12 jenis reaktor uranium yang hingga kini telah diciptakan oleh umat manusia. Ya, karena faktanya mereaksikan uranium dalam reaktor nuklir jauh lebih mudah daripada mereaksikan thorium. Yang artinya, perangkat reaktor untuk mereaksikan thorium membutuhkan sistem yang lebih kompleks juga rumit. Tentunya, pasti berbiaya lebih mahal. Contoh, reaktor uranium yang paling umum digunakan di dunia seperti reaktor PWR, Pressure Water Reactor, atau reaktor air bertekanan. Ya, reaktor PWR cukup sederhana. Reaktor PWR umumnya menggunakan bahan bakar uranium-235 fisil yang diperkaya hingga 40%. Karena reaktor ini menggunakan bahan fisil seperti uranium-235 yang mudah dibelah oleh neutron, artinya membuat reaksi berantai fisi akan lebih mudah. Nantinya dalam tangki bejana reaktor umumnya bahan bakar akan dimasukkan sebelum air pendingin bertekanan tinggi yang kemudian juga dimasukkan. Fungsi air selain sebagai pendingin juga sebagai moderator neutron untuk menghambat laju neutron saat pembelahan fisi. Nantinya reaksi fisi berantai akan terbentuk di inti reaktor di tempat bahan bakar uranium direaksikan. Saat reaksi fisi terjadi, panas termal akan dihasilkan. Ya, panas-panas inilah yang nantinya akan ditransfer ke exchanger heat atau tangki penukar uap, di mana air kemudian dididihkan untuk menghasilkan uap yang nantinya akan ditransfer ke turbin generator guna menghasilkan listrik. Konsep pereaksian uranium diketahui jauh lebih sederhana dibandingkan mereaksikan thorium-232 yang diketahui merupakan bahan non-fisil atau bahan fertil yang sulit dibelah oleh neutron. Ya, thorium-232 merupakan bahan fertil atau bahan yang sulit dibelah oleh neutron. Karena itu, mereaksikan thorium secara fisi dalam reaktor nuklir perlu kerja ekstra. Karena proses reaksi fisi nuklir bekerja dengan cara pembelahan nuklida untuk menghasilkan reaksi berantai. Artinya, thorium fertil harus dibuat menjadi thorium fisil agar mudah dibelah oleh neutron. Tapi berbeda dengan uranium-238 yang dapat diubah menjadi uranium-235 fisil dengan cara pemurnian atau pengayaan di dalam mesin sentrifugal, di mana nantinya bahan uranium-235 yang telah diperkaya akan kemudian digunakan sebagai bahan bakar dan bisa langsung direaksikan secara fisi. Tapi berbeda dengan thorium-232 yang tak bisa dimurnikan secara sentrifugal. Artinya, untuk membuat bahan thorium menjadi bahan fisil, kalian harus melakukan transmutasi atau merubah wujud thorium-232 menjadi uranium-233 fisil. Proses transmutasi dapat dilakukan dalam reaktor nuklir dengan cara mengiradiasi neutron atau menambahkan neutron berenergi ke inti atom thorium-232. Ya, diketahui nantinya ketika inti atom thorium-232 diiradiasi atau ditambahkan neutron baru ke inti atomnya, thorium-232 akan ketambahan satu neutron dan kemudian bertransmutasi menjadi isotop thorium-233 karena ketambahan neutron. Di sini kalian wajib menunggu. Diketahui dalam tempo lebih dari 22 menit, thorium-233 akan meluruh atau berubah wujud secara alami menjadi proaktinium-233 sebelum nantinya akan kembali meluruh lagi menjadi uranium-233 yang merupakan isotop fisil dalam tempo lebih dari 27 hari. Ya, produk uranium-233 fisil inilah yang nantinya digunakan
untuk mendapatkan proses reaksi berantai fisi dalam reaktor nuklir. Proses mentransmutasikan thorium-233 hingga menjadi uranium-233 inilah yang memerlukan banyak proses rumit, yang artinya reaktor nuklir yang digunakan adalah reaktor nuklir khusus dengan instalasi yang lebih rumit dan kompleks daripada reaktor uranium. Ada beberapa jenis reaktor yang umum digunakan untuk mereaksikan thorium, seperti jenis reaktor candu atau reaktor air berat, kemudian reaktor garam cair atau molten salt reaktor, juga reaktor neutron cepat atau fast neutron reaktor. Dan fakta yang ketiga adalah jumlah thorium diketahui 4 kali lebih melimpah di bumi daripada unsur uranium. Karena itulah, reaktor nuklir thorium saat ini sangat diprioritaskan untuk menjadi tumpuan penyedia layanan energi masa depan. Diketahui, negara-negara raksasa seperti Cina, Rusia, Amerika Serikat, bahkan India telah memiliki PLTN thorium mereka sendiri. Bahkan Rusia dan Amerika Serikat sedang mengembangkan reaktor thorium generasi ketiga. Dan diketahui, India, Brasil, dan Australia adalah negara dengan cadangan thorium terbesar di dunia. Sedang Indonesia diperkirakan memiliki 70.000 metrik ton thorium. Dan kemudian fakta yang keempat adalah kepemilikan uranium diketahui lebih berbahaya daripada thorium. Hal ini disebabkan karena produk turunan uranium jauh lebih mudah untuk direaksikan secara fisi. Asal Anda tahu, pada saat proyek Manhattan, yakni proyek senjata nuklir pertama Amerika Serikat di tahun 40-an, Amerika Serikat diketahui telah banyak melakukan uji eksperimental untuk menciptakan bahan senjata nuklir super fisil dan paling efektif untuk menghasilkan ledakan fisi atau fusi. Ya, diketahui dari berbagai unsur aktinida hanya turunan dari uranium, yakni uranium-235 dan plutonium-239 yang merupakan produk terbaik untuk digunakan sebagai senjata nuklir. Dan kedua bahan tersebutlah yang umum digunakan pada berbagai jenis senjata nuklir di dunia ini. Ya, dan berikut fakta-fakta singkat tentang siapa yang lebih mengerikan antara uranium dan thorium. Profesor Kadus dari tambang uranium Kazakhstan mengabarkan